Kalau dari pengamatan Bang Henry Satrio melihat Dubes Amerika Serikat yang berkunjung ke PKS, mungkin satu-satunya partai yang baru ia datangi ketika tiba di Indonesia. Apakah ini mengarah memang AS suka dengan Anies dan Anies PKS. Baswedan? Seperti kata Zulfan Lindan, Bang, bukan kata kami, Bang. Ya. Ya kalau AS suka sama Anies Baswedan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian Dubes Amerika datang ke PKS juga, saya setuju sama Bang Jensen, nggak apa-apa juga. Tapi kalau ditanya kenapa PKS, mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah karena Indonesia kan memang mayoritas Muslim. Dan geopolitiknya Indonesia itu memang sangat mempengaruhi geopolitik di sekitar Indonesia. Kita masih ingat pada saat Pak Jokowi terpilih, serta-merta secara geopolitik itu juga mempengaruhi pemilihan presiden di Asia Tenggara, termasuk Duterte misalnya. Dan secara geopolitik juga itu akan mempengaruhi beberapa kebijakan di daerah-daerah lain. Saya ingat sekali misalnya pada saat Anies Baswedan menang 2017, itu saya diundang beberapa kali oleh University of Selangor dan IDE, ada think tanknya Kerajaan Selangor waktu itu untuk bicara tentang kemenangan Anies Baswedan di sana. Dan kemudian mereka membentuk Pakatan Harapan, gitu ya, yang akhirnya memenangkan Mahathir Muhammad kembali dan saat ini Anwar Ibrahim. Jadi secara geopolitik memang Indonesia ini menarik dan mungkin salah satu perhatian yang menjadi fokusnya Amerika Serikat saat ini adalah Partai Keadilan Sejahtera gitu ya. Kalau menurut saya ini memang bukan tentang gaya-gayaan tapi memang untuk bicara lebih dalam tentang PKS gitu ya. Mungkin setelah ini mereka akan ke partai-partai lain. Kalau kemudian ada bahasan tentang seperti tadi misalnya pertanyaan apakah ini menjadi boneka Amerika dan lain-lain itu kan terserah yang punya boneka dan yang bonekanya gitu, setuju nggak gitu jadi boneka. Jadi menurut saya perbincangannya adalah dalam rangka hal yang positif gitu. Tapi bisa dibilang gini nggak, apa ini kan tadi salah satu poinnya dari ketika memilih calon wakil atau bakal calon wakil presiden itu adalah adanya mau bersama-sama melakukan perubahan tadi. Apakah ini juga bisa dikatakan, kita bilang cocokologi lah orang-orang di luar sana gitu, AS menginginkan perubahan? Ya kalau dari sisi politik atau teori politik kan memang ada bandul politik tuh ya yang masih dipercaya oleh beberapa akademisi. Nah kalau kemudian waktu itu ada SBY, kemudian bandulnya bergerak ke Pak Jokowi, kemudian ini mungkin bergerak lagi karena menurut hasil survei lembaga survei Kedai Kopi itu salah satu yang diharapkan menjadi presiden penggantinya Pak Jokowi itu punya kriteria cerdas dan merakyat gitu. Jadi artinya bandulnya ini memang terus bergerak. Waktu itu kan Pak Jokowi sederhana merakyat. Sebelumnya Pak SBY itu kan lebih mementingkan pertimbangan elit merakyat. Gitu. Kalau Anies apa, Bang? Mungkin cerdas merakyat juga, tapi kan katanya koalisi perubahan tuh si Anies itu. Nah, jadi balik lagi kan Aldo nih belok-belok. Lanjut Bang, lanjut. Jadi Mas Andro, kehadiran Dubes Amerika Serikat ke PKS justru menurut saya bisa mengambil benefit adalah Indonesia. Di saat ada tuduhan radikalisme, partai ini adalah partai kanan yang luar biasa, tapi ternyata ada sebuah negara yang ingin berbincang lebih jauh tentang PKS. Minimal ini bisa bagus untuk Indonesia, tentu saja bisa bagus untuk PKS. Tapi kalau kemudian diperdalam lagi, perbincangan ini menjadi hal yang sangat positif karena melihat dari bagaimana ada keinginan juga negara lain ingin mengetahui bagaimana Indonesia selanjutnya. Jadi memang secara kembali lagi ke geopolitik, secara geopolitik memang Indonesia akan sangat berpengaruh bukan saja Asia dan sangat mungkin Amerika. Kalau kemudian diarahkan ke Pilpres ya kita nggak tahu persis apa saja yang akan dibicarakan dan kemudian maksud kedatangan si Pak Dubes itu kan hanya Pak Dubes dan Amerika Serikat yang tahu. Jadi saya rasa kita nilai dari sisi positifnya saja. Oke. Ini kayaknya nih KIB ini jangan-jangan Koalisi Perubahan. Iya, koalisi perubahan ini jangan-jangan kayaknya agak dekat nih hubungannya dengan Amerika Serikat atau gimana Bang? Termasuk AHY kan juga. Jadi gini, kalau dikaitkan dengan Mas Aniesnya begitu ya. Karena Mas Anies ini alumni Amerika begitu, duta besar Amerika ini ya atau orang yang terlibat dalam politik di Amerika begitu
sudah pasti lebih tahu siapa Anies Baswedan. Itu dia. Bagaimana dulu ketika dia kuliah di Northern Illinois University misalnya, dia nulis tesis atau disertasi soal apa misalnya, dan lain-lain lah begitu. Jadi ya bahkan saya membaca tuh ada guru besar di Northern Illinois itu, Dwight King namanya. Ada dua Indonesianis besar Amerika sebenarnya yang cukup banyak mendidik murid di Indonesia begitu. Kalau dari OSU tuh Ohio State itu Bill Liddell, kalau dari Northern Illinois University itu namanya Dwight King begitu. Jadi Mas Anies ini di Northern Illinois University cukup banyak alumninya di sini begitu. Jadi catatan siapa Anies ini pasti mereka punya tuh. Itu. Jadi kalau dari sudut pandang kami yang mendukung Mas Anies begitu, ya kami cukup bersyukur kalau Amerika kemudian misalnya ya senang dengan Anies, berarti kan tuduhan Anies ini kanan dan lain-lain itu begitu ya. Itu kan tidak terbukti dong. Ini penting ini, itu dia. Jadi bagi teman-teman minoritas di luar sana termasuk saya begitu misalnya, nggak perlu takut milih Anies jadi presiden di Indonesia begitu. Kalau kita ingin melihat dari sudut itunya ya, begitu. Karena Amerika ini kan pasti memikirkan juga dong kepentingan minoritas itu loh. Kita yang minoritas di Indonesia ini begitu. Itu. Jadi ya Koalisi perubahan makin diuntungkan ya. jangan lagi ragu. Itu dia. Ini sekalian kampanye. Kampanye belum masuk waktu kampanye. Lagi pula kan secara demokrasi. Kalau kami Partai Demokrat begitu, kalau kamu kaitkan tadi ke kami Partai Demokrat begitu, ke Mas Ahaye begitu. Mas Ahaye sama seperti Mas Anies, ya alumni Amerika, itu dia. Jadi ya termasuk di PKS juga menurut saya banyak dokter-dokternya itu alumni Amerika. Jadi tidak fair juga nih, di Nasdem juga begitu dia. Kalau mau dikaitkan ya. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan begini. Politik Indonesia itu kan bebas dan aktif begitu, ya. Pasti siapapun yang jadi presiden di Indonesia atau calon presiden di Indonesia harus menjaga hubungan dengan seluruh negara bangsa di luar sana kan begitu. Soal kemudian itu loh. Ada kalimat di luar yang mengatakan Pilpres di Indonesia ini kena pengaruh dari Cina misalnya, kena pengaruh dari Amerika, sekarang yang terbaru kena pengaruh dari Arab katanya. Mungkin saja. Tetapi siapapun presiden Indonesia kalau dia sudah disumpah begitu, di atas segalanya kepentingan Indonesia ini yang utama, bukan kepentingan bangsa-bangsa itu tadi. Baik. Begitu dia. Kalau kemudian misalnya ada, karena kita ini besar sekali negara ini, itu potensinya banyak, penduduknya banyak begitu. Kalau kemudian ada misalnya dari negara-negara itu, saya ingin lebih dekat lagi lah dengan calon presiden yang mungkin saja akan terpilih di Indonesia ini katanya, nggak apa-apa, itu loh, kita buka diri, kita lihat niatnya, kalau bagus oke, tapi kalau nggak bagus ya, apalagi mengkhianati sumpah kita sebagaimana yang bunyi di Undang-Undang Dasar di Konstitusi itu, jangankan calon presidennya, kita pendukungnya ini pun akan melarang dia. Itu karena yang terutama ini kan soal Indonesia ini, soal NKRI ini kan begitu. Jadi nggak perlu terlalu ditakut-takutkan lah begitu. Jadi bukan tentang perlombaan berkompetisi siapa dikunjungi siapa oleh Dubes Amerika gitu kan. Ini hal yang biasa saja. Tapi saya setuju bahwa geopolitik di Indonesia itu memang tidak bisa dianggap remeh oleh dunia. Tampaknya Mas Yunarto ada yang ingin ditambahkan, pesan apa yang mungkin bisa kita tangkap dari hal ini, Mas Yunarto? Saya malah tadi, menurut saya Anies ini jangan dikerdilkan bagaimana kekuatan politiknya, bagaimana kemudian sikapnya dalam pandangan dia misalnya yang dianggap kanan. Itu dikaitkan hanya dengan sebatas kunjungan dari Amerika Serikat. Lalu kemudian kunjungan Amerika Serikatnya pun ke PKS. Ini kasihan buat teman-teman seperti Nasdem dan Demokrat, karena ada kesan bahwa kemudian PKS yang dianggap paling mewakili Anies Baswedan. Apalagi kalau pandangan sesimpel bahwa yang lulusan Amerika Serikat kemudian akan dukung Amerika Serikat. Kita tahu Cinta Laura juga lulusan Amerika Serikat gitu ya. Jadi terlalu simplistis menurut saya apa yang dijadikan landasan. Agak berat juga kelihatannya kalau Mas Toto bicara lulusan-lulusannya agak gimana gitu. Iya. Kalau masuk ke dalam pandangan seperti itu kan tidak lucu. Misalnya ketika berbicara Ganjar versus Anies, yang satu karena lulusan dalam negeri dan dianggap nasionalis. Itu kan nggak sehat kalau pandangannya seperti itu. Tetapi ketika misalnya menilai seorang Anies Baswedan tadi, kaitkan misalnya dengan isu terkait dengan minoritas atau keberagaman yang sering ada isu miring misalnya terlepas benar atau tidak. Saya pikir tidak tepat kalau kemudian kita uji Anies Baswedan dari bagaimana Amerika Serikat mengakui atau tidak.
kan lebih kepada bagaimana kita menguji sebagai pemilih dan warga negara bangsa terhadap apa yang dia sudah lakukan, termasuk apa yang menjadi visi misi gagasan dia ketika kemudian menjadi seorang calon presiden. Itu poin yang saya katakan dan harus kita berlakukan sama dalam konteks menilai kualitas dari calon presiden yang nanti akan muncul dalam pemilu 2024. Baik, Bang Mardhani, karena dalam pidato Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan kami tidak ingin bahwa kedaulatan politik di tanah air ini dicampur baurkan oleh intervensi luar negeri, bahkan istilah Pak Saiku tidak ingin adanya non intervensi apa istilahnya. Ini ke depan seperti apa ini sikap PKS menanggapi berbagai tadi tanggapan dari Bang Jansen dan juga Bang Hensat? Ya, PKS akan terus berkomunikasi dengan semua pihak di dalam dan di luar negeri. Dan PKS menegaskan prinsip kedaulatan, prinsip kemandirian, prinsip kerjasama. Ketika kita menegaskan kita berdaulat, tidak bermakna kita tidak mau kerjasama. Ketika kita bekerjasama, tidak bermakna kita tidak berdaulat. Ada titik temu optimalnya. Dan PKS bersyukur kedatangan para dubes ke PKS akan kita sambut, sekalian kita mengenalkan PKS dan mengajak kerjasama. Karena kalau PKS bisa melayani masyarakat, partai lain bisa melayani masyarakat, akan jauh lebih baik buat rakyat Indonesia. Jadi fokusnya memajukan rakyat Indonesia. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Mardhani, terima kasih juga Mas Toto, terima kasih Bang Henry Satrio, dan terima kasih juga Bang Jansen sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Semoga sehat selalu semuanya.